Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Rohini, NPM 1921700059, dari jurusan Pendidikan Geografi kelas B. Di sini pada mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia, saya akan menjelaskan terkait geologi dan geomorfologi Nusa Tenggara. Nah, sebelum membahas terkait geologi dan geomorfologi Pulau Nusa Tenggara, di sini Pulau Nusa Tenggara itu merupakan sebuah pulau yang memiliki keindahan, baik itu keindahan alam maupun keindahan budayanya. Selain itu, mungkin sudah banyak orang-orang juga yang sudah mengenal Pulau Nusa Tenggara ini karena keindahannya. Ada beberapa keindahan yang mungkin sangat terkenal di Nusantara, baik itu Pulau Labuan Bajo, kemudian ada Pulau Komodo, kemudian ada lautnya atau pantainya yang begitu indah. Ada juga Desa Wairebo. Nah, selain itu juga Pulau Nusa Tenggara ini masih memiliki banyak keindahan alamnya maupun budayanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait geologi Pulau Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara berada di bagian timur Pulau Jawa dan Kepulauan Banda. Terdiri dari pulau-pulau kecil dan lembah sungai. Secara geologi, Nusa Tenggara ini berada pada busur Banda. Nah, rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda yang mana Pulau Nusa Tenggara ini memanjang hingga di sebelah barat Pulau Timor. Nah, Nusa Tenggara ini pulaunya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada Nusa Tenggara Barat atau yang sering kita kenal sebagai NTB, dan Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan nama NTT atau singkatannya. Nah, dua bagian tersebut terintegrasi dengan Bali sehingga disebut dengan Kepulauan Sunda Kecil. Nah, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terletak di selatan Katulistiwa, yang posisinya itu berada pada 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur, yang mana provinsi ini tuh merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari kepulauan dengan banyaknya pulau itu sebanyak 566 pulau, dan 432 pulaunya itu sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Dan dari seluruh pulau yang ada itu ada 42 pulau yang telah berpenghuni, sedangkan sisanya itu belum berpenghuni. Nah, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terdapat 3 pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pulau yang mungkin kita kenal juga seperti Pulau Flores, kemudian ada Pulau Sumba dan Timor. Nah, selebihnya itu adalah pulau-pulau kecil yang letaknya itu tersebar pada perairan dengan luasnya itu kurang lebih sekitar 200.000 km persegi. Nah, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terdapat Kabupaten Sika, yang mana Kabupaten Sika ini sendiri yang terletak di antara 8 derajat 00 menit 22 detik sampai 8 derajat 0 menit 50 detik derajat lintang selatan, yang merupakan salah satu kabupaten di antara 9 kabupaten lainnya di Pulau Flores, yang masing-masing wilayahnya itu di setiap kabupaten ada yang berada dalam satu daratan Pulau Flores, dan ada pula yang wilayah kabupatennya itu mencakup pulau-pulau yang letaknya itu berada di sekitar Pulau Flores itu sendiri. Nah, selanjutnya itu Pulau Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat ini merupakan sebuah provinsi di Indonesia, mana sesuai dengan namanya, provinsi ini tuh meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar yang ada di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat, dan yaitu Pulau Sumbawa yang terletaknya itu di timur. Nah, ibu kota dari provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Lombok ini berasal dari suku Sasak, sementara suku lainnya ada suku Bimadan, Sumbawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Untuk penduduknya sendiri, mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat ini beragama Islam.
Nah, Kepulauan Nusa Tenggara ini atau Kepulauan Sunda Kecil ialah gugusan pulau yang di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat sehingga Pulau Timur di sebelah timur. Nah, Kepulauan Sunda Kecil ini termasuk wilayah negara Indonesia, kecuali bagian timurnya, karena itu termasuk ke wilayah negara Timur. Nah, di Indonesia ini sendiri sudah dijelaskan tadi bahwa Nusa Tenggara ini terbagi menjadi dua, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sunda Kecil juga memiliki cerita geologis seperti halnya pulau-pulau lainnya. Secara geologis, Nusa Tenggara ini memiliki karakteristik yang khas karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dimulai dari Pulau Bali hingga Pulau Timur. Sunda Kecil ini merupakan hasil pembentukan dari lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara dan mendesak lempeng Eurasia. Pulau-pulau di wilayahnya ini memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Gunung api ini merupakan jaluran dari pegunungan busur Sunda, yaitu jaluran pegunungan Mediteran. Nah, secara geologi, Nusa Tenggara ini berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda. Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara ini dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan kedalaman magmanya itu kira-kira mencapai 165 sampai 200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton pada tahun 1979. Lempeng tektonik kepulauan Indonesia terletak di penggabungan 3 lempeng utama, diantaranya lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi dari ketiga lempeng tersebut itu menimbulkan kompleks tektonik, khususnya di perbatasan lempeng yang terletak di timur Indonesia. Sebagian besar busur dari Kepulauan Nusa Tenggara dibentuk oleh zona subduksi dari lempeng Indo-Australia yang berada tepat di bawah busur Sunda Banda selama di atas kurun waktu tersier, yang mana subduksinya ini dibentuk di dalam busur vulkanik Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, jadi bagaimanapun juga ada perbedaan-perbedaan hubungan dari analisis kimia di antara batuan vulkanik pada Kepulauan Nusa Tenggara, busur vulkanik pada bagian timur wilayah Sunda secara langsung dibatasi oleh kerak samudra, yang keduanya ini memiliki karakteristik kimia yang membedakannya dari lava pada bagian barat busur Nusa Tenggara. Batuan vulkanik di dalam busur Banda dari Kepulauan Nusa Tenggara yang diketahui itu lebih tua dari batuan pada awal Miosen, yang ditemukan pada kedalamannya itu 150 km di bawah zona gempa. Wilayah seismik di Jawa terbentang pada kedalaman maksimal itu 600 km, yang mana hal ini merupakan indikasi dari subduksi dari subocean litosfer milik lempeng Australia yang terletak di bawah busur Banda pada awal Pleistosen di seberang timur, yang menunjukkan adanya itu zona subduksi. Nah, pulau-pulau di Nusa Tenggara ini terletak pada dua jalur geantiklinal. Yang mana merupakan perluasan busur Banda di sebelah barat. Geantiklinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, kemudian ada Wetar, Alor, Lomblen, Solor, Adora, Flores, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Nah, selain itu, ukuran dari deretan kepulauan vulkanik ini perlahan-lahan semakin kecil dan Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Wetar, sampai ke Banda ini adanya penurunan yang sangat terlihat nyata pada bagian timur Wetar. Nah, selanjutnya itu fisiografi Nusa Tenggara Timur. Nah, bagian Nusa Tenggara Timur itu dimulai dari Alor Kambing, kemudian ada Wetar, Romang, yang dimana disebut sebagai Orogen Timur, dengan pusat undasi di Laut Flores. Evolusi orogenik daerah Nusa Tenggara bagian timur ini agak kompleks karena pada masa
Mesozoikum muda, terjadi penggelombangan yang termasuk sirkum Australia, menghasilkan busur dalam dari Pulau Sumba ke arah timur laut. Dan busur luar melalui Pulau Sau ke timur laut. Namun, memasuki periode tersier, daerah ini mengalami penggelombangan dengan pusat undasi di Laut Flores sebagai bagian dari sistem pegunungan Sunda. Nah, adapun daerah undasi di Orogen Timur ini sebagai berikut, yaitu ada busur dalam yang meliputi Alor, Kambing, Wetar, Romang yang tidak memperlihatkan tanda-tanda vulkanis. Kemudian ada palung antara, yaitu meliputi Pulau Sumba sampai ke Laut Sau. Kemudian ada busur luar di mana meliputi Dana, Raijua, Sau, Rote, Semau, Timor. Kemudian back deep yaitu pegunungan Batu Taza. Menurut Brouwer, di mana dia mengemukakan bahwa aktivitas vulkanis di daerah ini tuh karena jalan keluarnya magma tersumbat sebagai akibat dari pergeseran lempeng Australia ke utara. Nah, hal ini tuh menjadi tantangan oleh para ahli belakangan ini termasuk Pom Bemlen karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pergeseran secara lateral ke utara di sekitar Pulau Bantar, Pulau Alor, yang mana tempat mulai absennya aktivitas vulkanisme ke arah timur. Juga tidak adanya perubahan arah struktural pada busur luar yang menandakan pengaruh tekanan blok Australia. Nah, menurutnya itu aktivitas vulkanis dari Alor ke timur dan juga zona Ambon terjadi karena berbatasan dengan dangkalan Sahul. Nah, selanjutnya ada fisiografi Nusa Tenggara Barat. Nah, struktur geologi Nusa Tenggara Barat, di mana kondisi geologi wilayah Nusa Tenggara Barat ini dengan batuan tertuanya itu berumur tersier dan yang termuda itu berumur kuarter. Didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium. Batuan tersier di Pulau Lombok yang ada di Nusa Tenggara ini terdiri dari batuan perselingan, batu pasir, kuarsa, kemudian ada batu lempung, batu breksi, ada batu lava, batu tupa dengan lensa-lensa batu gamping dan dasit. Nah, sedangkan di Pulau Sumbawanya itu terdiri dari lava breksi, kemudian ada tufa, andesit, batu pasir, kemudian ada batu lempung, ada dasit, kemudian ada ton alit, ada tufa dasitan, batu gamping berlapis, kemudian ada batu gamping tufaan, kemudian ada terakhir itu lempung tufaan. Nah, batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, kemudian ada breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Nah, sedangkan untuk di Pulau Sumbawa sendiri terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik konglomerat hasil gunung tanah merah. Nah, gunung api tuanya itu ada gunung api Sangyang Api, ada gunung Tambora, gunung api muda, dan ada batu gamping koral, aluvium, dan endapan pantai yang cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok. Nah, berdasarkan tatanan geologi Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Barat ini terletak pada pertemuan dua lempeng besar, yaitu lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia, yang berinteraksi dan saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Batas kedua lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil, ditandai dengan munculnya 3 gunung api aktif. Tipe A, yaitu ada Rinjani, Tambora, dan Sangyang Api. Struktur geologi yang kita jumpai di Jawa ini dapat ditelusuri sampai di Pulau Flores. Hanya antiklinalnya sebagian besar telah mengalami tektonik sekunder dermal. Nah, meluncur ke dasar laut di sebelah utaranya. Berdasarkan sejarah Hindu, pada Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali ini terpisah dari Pulau Jawa pada tahun 280
Masehi. Perluasan ke timur dari busur dalam vulkanis adalah rangkaian pulau-pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Di setiap pulaunya tersebut dijumpai zona-zona seperti di Jawa Timur, misalnya ada zona Solo yang terisi vulkan quarter. Menempati bagian utara Pulau Bali, yaitu Gunung Batur, Gunung Agung, bagian utara Pulau Lombok, Gunung Renjani, mulai tidak nampak di Pulau Sumbawa karena geantiklinalnya itu tenggelam di dasar laut membentuk Teluk Soleh di Pulau Flores. Bekas geantiklinalnya itu masih nampak di Pulau Komodo dan Pulau Rinca dan juga Teluk Maumere di Flores Timur. Nah, busur luar non-vulkanisnya berupa punggungan dasar laut sebelah selatan deretan pulau-pulau tersebut. Nah, selanjutnya itu geomorfologi Nusa Tenggara. Nah, pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur geantiklinal yang merupakan perluasan busur banda di sebelah barat, geantiklinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, kemudian Wetar, Kambing, Alor, Pantar, Lomblen, Solor, Adonara, Flores, Rinca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Nah, sedangkan di bagian selatannya itu dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Roti, Sau, Raijua, dan Dana. Punggungan geantiklinal tersebut bercabang di daerah Sau. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Raijua dan Dana, berakhir ke arah punggungan bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda. Nah, selanjutnya ada bentuk atau ada 5 bentuk geomorfologi Pulau Nusa Tenggara. Nah, yang pertama itu ada palung belakang. Di sebelah timur Flores dibentuk oleh bagian barat Basin Banda Selatan. Di sebelah utara Flores itu dan Sumbawa terbentang Laut Flores yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada Laut Flores Barat, laut yang berupa dataran yang luas dan dangkal yang menghubungkan lengan selatan Sulawesi dengan dangkalan Sunda. Kemudian yang kedua itu ada Basin Flores Tengah yang membentuk segitiga dengan puncak terletak di sebelah selatan Volkan Lompo Batang yang berhubungan dengan Depresi Welanae, sedangkan dasarnya itu terletak di sepanjang pantai utara Flores yang merupakan bagian terdalam. Nah, dan yang terakhir itu ada Laut Flores Timur yang terdiri dari Punggungan dan Palung diantaranya, yang menghubungkan lengan selatan Sulawesi dengan Punggungan bawah laut Batu Utara. Nah, di sebelah utara antara Pulau Bali dan Lombok, adanya palung belakang ini dibentuk oleh Laut Bali yang lebarnya itu 100 km dan dalamnya itu 1.500 meter ke arah Laut Barat, yang dasarnya itu berangsur-angsur terangkat sampai bersambung dengan laut dangkal di Selat Madura. Nah, kemudian geomorfologi yang kedua itu ada busur dalam. Busur dalam Nusa Tenggara merupakan kelanjutan dari Jawa yang menuju busur dalam Banda. Di Nusa Tenggara merupakan punggungan geantiklinal selat di antara pulau di bagian barat dangkal dan menjadi lebih dalam ke arah timur. Struktur umum di wilayah Nusa Tenggara yaitu di Lombok di sebelah utara yang merupakan zona vulkanis dengan volkan aktif Rinjani atau zona Solo, dataran rendah Mataram atau subzone Blitar, di selatan berupa pegunungan selatan dengan materi kapur tersier dan breksi vulkanis. Nah, fisiografi pada daerah Sumbawa, fisiografi Sumbawa yang khas adalah adanya depresi yang memisahkan geantiklinal menjadi beberapa bagian, diantaranya berupa teluk di bagian timur. Kemudian teluk tersebut itu dipisahkan dari laut oleh Pulau Mojo yang memberikan sifat khas dan juga depresi antar punggungan dan pada puncak geantiklinal. Sisi utara ditumbuhi oleh beberapa volkan muda, volkan Nyenyes, Tambora, dan Soromandi yang menghasilkan batuan lecit, sedimen tersier, dan batuan kapur
alkali yang disebarkan secara luas di Pulau Sumbawa. Hal ini memberikan gambaran bahwa zona pegunungan selatan Jawa itu terdapat di seluruh Pulau Sumbawa dan depresinya itu menengah yang disebut zona Solo. Ada Teluk Saleh yang merupakan sebuah depresi terpencil dari zona Solo. Kemudian selanjutnya tuh ada Pulau Flores, di mana di Pulau Flores ini dipisahkan dari Sumba oleh Selat Sape. Ada Komodo dan Rinca yang termasuk ke dalam Pulau Geantiklinal Flores Tengah, yang terdiri dari batuan vulkanis lebih tua atau tertier dan intrusi magmatis yang dapat dibandingkan dengan pegunungan selatan Jawa. Volkan-volkan yang lebih muda muncul di sepanjang pantai selatan Flores Barat. Untuk di Flores Timurnya itu geantiklinal itu berupa sumbu yang tenggelam sehingga batuan vulkanis yang lebih tua dan intrusi granodiorit tidak begitu banyak, serta hanya terdapat volkan muda yang muncul di bagian puncaknya. Geantiklinal itu bersambung di sepanjang Solor, Adonara, Lomblen, dan Pantar, kemudian di mana pulau-pulau tersebut terdiri dari volkan yang aktif. Sumbu itu kemudian melalui Alor, Kambing, Wetar, dan Romang. Di bagian ini busur dalam tidak memiliki volkan aktif. Pulau-pulau tersebut tersusun dari endapan vulkanis tertier akhir yang sebagian terdapat di bawah permukaan laut. Nah, untuk geomorfologi ketiga itu ada palung antara dengan Sumba. Nah, palung ini berada di antara busur dalam vulkanis Jawa, Bali, Lombok, dan punggungan dasar laut sebelah selatan Jawa. Bagian terdalam terdapat di selatan Lombok, bercabang dua ke arah timur menjadi dua cabang, yaitu sebelah utara dan selatan Sumba. Cabang-cabang ini merupakan penghubung antara palung sebelah selatan Jawa dan Basin Sawu antara Flores Timur dan Roti. Lereng yang curam pada Wetar dan Basin Sawu, serta dasar laut yang datar menunjukkan adanya penurunan permukaan bumi, sedangkan ujung timur dan baratnya dibatasi oleh pengangkatan seperti Sembul atau Horst di Kisar dan Sumba. Kedua pulau tersebut ini secara morfologis itu termasuk ke dalam zona palung antara. Nah, kemudian yang keempat itu ada busur luar. Pulau-pulau di Nusa Tenggara yang termasuk busur luar adalah Pulau Dana, Raijua, Sawu, Roti, Seman, dan Timor. Punggungan dasar laut dari selatan Jawa muncul sampai 1.200 meter di bawah permukaan laut, selanjutnya turun ke arah timur sampai 4.000 meter. Palung antara tersebut sebagian terangkat, selanjutnya sumbu geantiklinalnya itu naik lagi sampai ke pulau-pulau Sawu, Dana, Raijua, dan Sawu. Nah, Pulau Sawu sendiri mempunyai terumbu karang yang tingginya itu 300 meter di atas permukaan laut dan mengelilingi pulau-pulau ini yang tersusun dari batuan pretersier. Punggungan Dana, Raijua, Sawu, Serong terhadap punggungan Roti, Timur, dan tempat itu tuh dipisahkan oleh selat yang bernama Selat Daong. Pulau Roti tersusun dari sedimen terlipat kuat dan tertutup oleh batu karang. Batu karang itu batu karang kuarter yang tingginya itu sekitar 430 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian untuk geomorfologi yang terakhir itu ada palung depan. Nah, jadi antara Pulau Christmas dan punggungan bawah laut di selatan Jawa terdapat cekungan dalam utama yang membujur arah timur barat. Kedalamannya itu sekitar 7.450 meter, di mana palung depan ini dari sistem punggungan Sunda itu membentang ke arah timur sampai di Sumba, yang kedalamannya itu berkurang dan di sebelah selatan Sawu melengkung ke timur laut sejajar dengan Timor. Sampai di Pulau Roti dipisahkan oleh punggungan yang tingginya itu 1.940 meter terhadap palung timur, di mana palung di selatan Jawa itu di bagian selatan dibatasi oleh pengangkatan dasar laut yang tidak jelas batasnya melalui Pulau Christmas menuju dasar laut yang dalamnya itu 3.000 sampai 4.000 meter. Bagian timur
Palung Timur ini dibatasi oleh dangkalan Australia atau disebutnya itu sebagai dangkalan Sahul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.